Selamat datang di kelas Sahara. Kita akan belajar materi apa, Bu? Nah, sekarang kita akan belajar materi tentang teks eksposisi dalam media massa. Apakah kalian tahu apa itu teks eksposisi? Jika mau tahu dan paham, simak penjelasan ini sampai selesai ya. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara objektif dan berdasarkan fakta. Teks ini tidak berusaha mempengaruhi pembaca seperti teks persuasi, tetapi memberikan pengetahuan agar pembaca memahami suatu permasalahan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Pertama, bersifat informatif dan logis. Kedua, mengandung fakta dan data. Ketiga, menggunakan bahasa baku dan kalimat efektif. Keempat, disusun secara sistematis. Kelima, tidak bersifat memihak dan emosional. Nah, setelah ini ada unsur-unsur teks eksposisi. Pertama, topik atau masalah. Yang kedua, tujuan. Ketiga, tesis. Keempat, argumentasi. Kelima, penegasan ulang. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan. Topik atau masalah merupakan pokok kebahasaan atau permasalahan yang akan dijelaskan dalam teks. Topik harus bersifat umum, aktual, dan menarik untuk dibahas, misalnya tentang lingkungan, pendidikan, atau sosial. Tujuan teks eksposisi adalah memberikan penjelasan atau informasi kepada pembaca agar mereka memahami suatu hal secara objektif, bukan untuk mempengaruhi pendapat. Tesis merupakan bagian awal yang berisi pandangan atau pendapat penulis tentang topik yang dibahas. Biasanya berupa kalimat umum yang menjadi dasar pembahasan selanjutnya. Argumentasi adalah teks yang berisi alasan, data, fakta, dan contoh yang mendukung pendapat penulis. Argumentasi menjadi bagian terpenting karena menjelaskan mengapa pendapat tersebut benar dan logis. Penegasan ulang merupakan bagian akhir teks yang berisi penguatan kembali pendapat penulis berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan sebelumnya. Tujuannya untuk menegaskan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Teks eksposisi menggunakan bahasa baku, kalimat efektif, konjungsi logis seperti karena, oleh sebab itu, sehingga, serta kata-kata teknis yang sesuai dengan topik pembahasan. Selanjutnya, menyimpulkan isi tersirat. Untuk menemukan makna tersirat, pembaca perlu memperhatikan hubungan antar kalimat, penggunaan fakta, serta sudut pandang penulis terhadap isu yang dibahas. Kemampuan ini membantu peserta didik untuk berpikir kritis dan memahami maksud teks secara menyeluruh. Materi selanjutnya ialah struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, penggunaan bahasa baku dan ilmiah. Yang kedua, kalimat aktif. Yang ketiga, konjungsi sebab akibat. Yang terakhir adalah kata teknis sesuai topik yang dibahas. Nah, untuk cara menyajikan teks eksposisi, teman-teman bisa baca pada bagian ini. Nah, pada bagian ini merupakan satu di antara contoh teks eksposisi dalam media massa. Wah, kelas kita sudah selesai nih teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya.